Oke, saya share screen dulu. Richard Johnson-nya. Sorry ya. Oke, kita di bab 5. Ya. Ini berkaitan dengan pengujian hipotesis. Ya. Oke. Jadi dalam statistik parametrik, kalau univariat dulu ya, univariat. Salah satu pengujian hipotesis yang kita kenal itu adalah menguji rata-rata atau mean dari suatu populasi. Nah, secara notasi di sini nyatakan bahwa rata-rata populasinya sama dengan mu0. Nah, ini angka berapa saja ya, angka berapa saja. Bisa sama dengan 0, bisa tidak sama dengan 0, bisa berapa saja. Nah, hipotesis tandingannya bisa tidak sama dengan, bisa lebih kecil, bisa lebih besar. Oke. Dan kita tahu bahwa untuk sampel yang tidak besar, maka statistik ujinya adalah T. Ada T ya. Di mana T itu ini adalah rata-rata sampel, ini rata-rata sampel ya. Kalau kita lihat ini standar deviasi sampel, ini ukuran sampelnya. Nah, sedangkan mu0 adalah nilai yang ada pada hipotesis 0 ini berapa. Ya, kalau 0 ya di sini dikurang 0 sama aja kan. Ini rata-rata biasa, rata-rata sampel biasa ya. Oke. Nah, statistiknya untuk univariat ini. Saya pindah dulu tampilannya ke Excel ya. Pindahnya ke Excel. Oke. Nanti filenya saya share ya. Jadi yang pertama kali adalah data ini ya. Nah, jadi ini tadi. Hipotesis 0, mu sama dengan mu0, mu sama dengan tidak sama dengan mu0 ya. Sorry, mu tidak sama dengan mu0, hipotesis tandingannya. Di sini dua arah dan statistiknya adalah T ya. T adalah rata-rata sampel dikurangi rata-rata pada hipotesis 0, di sini berapa ya? Dibagi. Nah, andaikan kita punya data yaitu ini datanya apa namanya di bukunya Johnson and Wilson ya, di bukunya Johnson and Wilson di tabel 051 bab 51 ya, itu bab 501 gitu ya. Nah, data aslinya dalam bentuk filenya doc. Kalau filenya doc kita lihat nih, sel A13 itu bunyinya seperti ini. 3,7, 48,5, 9,3. Nah, gimana caranya memindahkan ini supaya kita tidak mengetik ulang ya, supaya kita tidak mengetik ulang. Nah, perhatikan di sini kita diberikan hint format dari data ini ya. Data pertama ini ada 4 karakter. Ini 4 ya. Titik 1 itu karena ada 1 desimal di belakang koma. Kemudian data yang kedua dan data yang ketiga itu masing-masing 5 karakter. 5 karakter, 5 karakter. Makanya 2 kali ya. 5 karakter, 5 karakter. 1 desimal di belakang koma masing-masing. Nah, oleh karenanya di sini saya tulis 455. 455 ya. 455. Nah, kita mau ambil angka 3,7 taruh di sini. 48,5 taruh di sini dan 9,3 taruh di sini. Nah, yang paling kiri kita bisa gunakan fungsi left. Left itu kiri ya. Fungsi left begini ya. Left kiri ya. Dari sel A13 sebanyak berapa karakter? 4. Sebanyak 4 karakter ya. Di sini saya tidak tuliskan 4, tapi saya tuliskan 4-nya di sini. Jadi E11. Ini saya kunci karena saya kopikan ke bawah. Nah, kalau hanya left saja, left A13 4 ini atau E11 ini, maka 3,7 itu bukan angka. Nah, supaya angka kita tambahkan fungsi berikutnya. Jadi hasil ini sebagai argumen fungsi berikutnya yaitu value. Sehingga nilainya menjadi 3,7 ya, 3,7. Sekarang mepet ke kanan jadi rata kanan.
3,7. Nah, kemudian yang berikutnya ini nggak mungkin left dong. Dia berada di tengah. Jadi kita gunakan fungsi mid. Mid itu tengah. Middle, ya. Middle dari sel A13, ini sama A13 ya. Kemudian, nah setelah 4 karakter itu kan di sini ada 5 karakter berikutnya. 5 itu kan dimulai dari 5, dimulai dari 4 plus 1. Ya, dimulai dari 5. Jadi kita bisa tuliskan di sini 5 gitu. Terus panjangnya berapa? 5 gitu, bisa. Ya. Sekali lagi, seperti halnya left itu, mid itu menghasilkan belum angka. Supaya diangkakan, supaya menjadi angka, kita value-kan. Ya. Kita value-kan. Nah, yang di sini sebetulnya kita, karena hanya cuma 3, kita bisa gunakan right sebetulnya. Seperti halnya left, kita gunakan right. Tapi kita bisa gunakan di sini ya, mid juga bisa. Tapi mid-nya, ingat bahwa di sini 4 pertama dipakai yang ini, 5 berikutnya di sini. Berarti 4 tambah 5, 9. Jadi pada posisi ke-10. Pada posisi ke-10 di sini. Nah, saya tidak tuliskan itu, tapi 10 itu jumlah dari ini. 4 tambah 5 plus 1. 4 tambah 5, 9 plus 1. Ya, oke. Nah, ini hanya fungsi Excel saja bagaimana menyiasati supaya kita tidak mengetik ulang. Jadi setelah itu, kita kopikan ke bawah. Nah, hasilnya sudah menjadi data. Sudah menjadi data. Di sini tapi tetap saya sengaja saya tidak rubah fungsinya ya. Oke. Nah, selanjutnya misalnya kita pakai data masing-masing ini kita mau uji sweat rate nih. Ini data mengenai laju berkeringat dari 20 perempuan sehat ya. 20 healthy females ya. Ini laju berkeringatnya. Kemudian ini yang ada kaitannya dengan keringat itu kadar sodiumnya atau Na. Di sini kadar potasium atau K ya. Atau kalium sama aja. Nah, kalau kita pandang masing-masing ini sebagai satu variabel, kita uji masing-masing. Ujinya pakai ini, uji yang univariat. Ujinya univariat ya, pakai ini. Nah, di sini saya ringkas lagi. Ini ya. Ini adalah kita tahu datanya ini sebanyak 20 ya. Datanya sebanyak 20. Jadi yang pertama ini adalah nilai yang ada pada hipotesis 0. Kita tahu bahwa rata-rata dari sweat rate itu ini ya, rata-ratanya ya. Rata-ratanya data ini ya, rata-rata variabel sweat rate itu 4,64 dari data ini ya. Untuk sodium 45,4. Ini rata-ratanya, average-nya ya. Lihat ini fungsinya di sini biru yang disorot adalah array yang ini ya, berarti sodium, dan ini potasium sama seperti itu ya, rata-rata potasium. Oke. Nah, sekarang ini kan rata-rata sampelnya. Kita mau menghipotesiskan satu persatu. Oke, yang sweat rate itu bisa enggak? Atau istilah sederhananya, apakah 4,64 dan 4 ini secara matematik beda? Apakah secara statistik berbeda? Gitu ya. Nah, maka digunakan uji ini. Ya. Ini adalah nilai T-nya. Ini adalah nilai, saya tambahkan di sini. Ini nilai T-nya, nilai T hitungnya ya. T hitung. Saya pepetkan kanan ya. Nilai T hitungnya 1,687 untuk. Jadi kalau kita lihat dari mana 1,687 itu ya, rata-ratanya 4,64 dikurangi 4 ya, dikurangi 4. Nah, S-nya itu ini. Ini S dari sweat rate, S dari variabel pertama. Akar dari ini ya. Akar ini kan varian sweat rate. Ini varian dari variabel kedua, sodium. Ini varian dari variabel ketiga, ini varian potasium ya. Jadi nilai statistik ini adalah gitu ya. Kalau kita lihat nilainya I11 itu ini yang biru ya. 4,64 dikurang yang merah ini I4 ya. Dibagi akar dari ini varian kan, atau S itu akar dari ini dibagi akar dari banyaknya data. Banyak data 20 ya. Jadi sama dengan 1,687. Nah, ini 1,687. Pengujiannya dua arah.
Nah, ini adalah, ini sengaja saya belakangan naruh komennya ya, biar paham semua. Ini nilai peluangnya. Nilai peluang dari statistik hitung ini. Nah, nilai peluangnya. Nah, bagaimana menghitung peluangnya? Ya, menghitung peluangnya, kita lihat formulanya ya. Nah, ujinya apa? Ujinya T. Mencari peluang dis ya. Jadi T titik T ini statistik ujinya T ya. Titik dis ini menghitung peluang. Titik 2T, dua arah. Karena tanda dari hipotesis satunya itu tidak sama dengan. Jadi kita tulis 2T ya. Terus ini argumennya. Argumennya apa? Oke. Kita tidak tahu apakah T itu bisa positif, bisa negatif. Karena bisa positif, bisa negatif, di sini kita tulis dipositifkan. ABS itu mempositifkan. Jadi kalau sudah positif ya tidak berubah jadi negatif ya. Tapi kalau nanti kalau di sini negatif berubah jadi positif. ABS I5 absolut di harga mutlak dari ini ya. Yang kedua, argumen kedua adalah derajat bebasnya. Derajat bebas itu adalah banyaknya data ini 20 dikurang 1 ya. Nah, ini nilainya 0,108 atau 10,8% ya, 10,8%. Nah, aturannya begini aturannya. Ini aturannya ya. Nah, ini saya buatkan formulanya agak beda nih. Dan jika jika I6 ini lebih kecil dari 1%, maka signifikannya menggunakan bintang 2. Ya, bintang 2. Signifikan pada taraf 1%. Kalau enggak, kita tanya lagi. Jika I6 itu lebih kecil dari 5%, maka bintangnya 1. Kalau enggak, ya enggak bintang. Ya, tidak nyata, tidak signifikan. Jadi kan begini, kurang dari 1% tidak. Nah, kurang dari 1% tidak itu kan bisa 2%, kan itu bisa 3%. Nah, kalau 2%, 3%, asal kurang dari 5%, bintangnya 1. Tapi kalau sudah di atas 5%, nggak ada bintang. Tidak signifikan. Karena 10,8 lebih besar dari 5%, makanya di sini TN. Ya. TN. Oke. Nah, demikian juga dengan cara yang sama. Dengan cara yang sama, kita bisa menghitung nilai T di sini. Ya. Ingat ya, nilai T di sini, bahwa yang diakarkan adalah varian dari variabel ini. Variabel kedua, variabel sodium. Variannya. Jadi akar varian ini dibagi akar 20. Atau akar ini dibagi 20 ya. Atau ini bagi 20 dulu, hasilnya diakarkan ya. Nah, seperti itu. Kalau yang di bawahnya kan tinggal ngopi di sebelah kirinya ya. Oke. Jadi ini satu persatu. Kalau secara sendiri-sendiri nih, secara sendiri-sendiri nggak signifikan. Tidak signifikan. Nah, nanti kalau mau nyoba-nyoba yang selnya itu rumus begini jangan dirubah ya. Yang bisa dirubah, nah kalau seperti ini kan 4 itu ngambil dari mana? 4 itu ngambil dari M16, M16 ini ya. Nah di sini diganti, kalau di sini bisa ganti 3 gitu ya. Nah, 3 signifikan dia 2 bintang ya. Signifikan. Kalau 5 tidak signifikan ya. Nah, gitu. Kita kembali ke 4. Nah, kembali ke 4. Oke. Sorry, 4. Oke. Nah, yang univariat sudah paham ya. Nanti bisa diulang. Sekali lagi, kalau nanti buka filenya, sel-sel ini yang ada rumusnya jangan dirubah. Nah, oke, itu pengujian univariat. Nah, bagaimana kalau data kita ini kan multivariat nih, pengamatannya kan barengan. Ini objek pertama diamati 3 variabel sekaligus ya, sampai objek ke-20, sampai female ke-20 ini ya. Kan diamati barengan 1, 2, 3 tuh ya. Pengamatannya bersama. Nah, oleh karenanya kita punya uji multivariat. Jadi kalau kita kembali ke bukunya di sini ya, ujinya uji multivariat, walaupun nanti juga saya ringkas di sana ya. Nah, jadi bukan satu-satu, bukan, karena kita punya pengamatan 3 sekaligus ya. Nah, jadi hipotesisnya bentuk vektor nih ya, bentuk vektor. Dan statistiknya adalah statistik T yang sebetulnya kalau bisa dibilang pengembangan dari T tadi. Kalau T tadi dikuadratkan, ini dikuadratkan ya,
dikuadratkan, dimodifikasi, ini dirubah nanti menjadi apa namanya, matriks, bukan S kuadrat varian biasa ya, varian biasa. Nanti bisa diubah menjadi matriks. Nah, jadi gini ya, persamaan 54 ini sebagai statistik yang digunakan untuk menguji vektor rata-rata. Kalau tadi masing-masing, kalau kita bicara statistik univariat itu rata-rata masing-masing. Ya, kalau ini rata-rata dari sekian variabel sekaligus. Ya. Oke, jadi statistiknya itu datanya kita balik ke Excel, datanya data yang sama. Ya. Nah sekarang ya, dari sini, dari data yang tadi kita peroleh, ya, bagaimana kita mendapatkan matriks varian kovarian sampel ini? Ya, bagaimana kita mendapatkan matriks varian kovarian sampel ini? Ya, bagaimana mendapatkan vektor ini? Tadi kan kalau vektor ya satu persatu ya, satu persatu. Bahwa varian bahwa rata-rata ini berapa, rata-rata ini berapa, rata-rata ini berapa ya? Ini pakai average tadi. Nah, kalau menyajikan vektor dalam bentuk baris seperti ini, kita nyatakan ini namanya vektor baris. Ini vektor kolom. Ini sama, 464 hanya digitnya aja. Ini kalau saya mau buat 3 digit ya sama. Ya, 464, 45,4 dan sebagainya. Ini sama. Ini vektor rata-rata sampel. Ya. Yang pertama, yang berkaitan dengan variabel pertama, yaitu sweat rate. Ya. Yang kedua, sodium. Yang ketiga, potasium. Ya. Nah, apa namanya, berhubungan dengan itu, maka varian kovarian, matriks varian kovarian sampel ini juga demikian. Bahwa elemen pertama ini, diagonal pertama ini yang berkaitan dengan varian sweat rate, ini varian sodium, ini varian potasium. Yang di sininya kovarian. Nah, ngitungnya, nah kalau satu persatu banyak ini ya, satu persatu banyak. Nah, caranya adalah bahwa masing-masing data ini ya, kita kurangkan dengan rata-ratanya ini, dengan rata-ratanya. Jadi kalau kita lihat, nah ini adalah biru dikurang merah, ya, biru dikurang merah, 3,7 dikurang 4,64. Nah, di sini saya apa namanya kunci $11 ini karena mau dikopikan ke bawah, ya, oke, dan dikopikan ke samping. Ini kan, ya, sorry, ini kalau dikopikan ke samping kan I-nya menjadi J dan E di sini menjadi F, ya. Nah, ini kopikan. Nah, jadi masing-masing ini 48,5 dikurang ini. Di bawah ini 19,7 itu 65,1 dikurangnya ini ya, ini pengurangnya nih. Pengurang untuk kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga ini pengurang. Oke. Nah, jadilah matriks ini ya. Jadilah matriks dari apa nih? Dari I13 sampai K32 ya, dari I13 sampai K32. Oleh karenanya di sini ya, di sini kalau kita lihat ya, ini kalau kita lihat matriksnya ini caranya. Ini caranya adalah kita mengalihkan matriks, ditranspos dari matriks ini ya. Transpos dari matriks ini ya, dikalikan matriks ini sendiri ya. Matriks yang biru ini dikalikan matriks yang biru ya. Transposnya dikalikan matriks yang biru ini. Jadi dari I13 sampai K32 ya. Jadi gini. Oke, saya lakukan ya, saya ulang. Ini begini caranya. Sekali lagi kamu ulang kan. Sama dengan M mul. M itu M pertama itu matriks multiplication ya, matriks multiplication yang dikalikan adalah transpose dari matriks ini. Sorot aja karena tidak saya beri nama, jadi kita sorot ya. Matriks ini dikurung dulu karena dikurung karena kita mau mendapatkan transpose dari I13 sampai K32 ya.
Nah, setelah itu, koma, ya, matriks ini sendiri. Jadi I13 ini sampai K32. Kurung tutup. Ya, kurung tutup. Ya. Karena mencari varian kovarian, sampel, maka ini harus dibagi dengan 20-1. 19. Kita bisa ketikkan aja 19 langsung begini. 19 ya. Nah, setelah itu kita ketik bersama atau kita tekan bersama 3 tombol, Ctrl Shift Enter. Ctrl Shift Enter, ya. Maka akan menghasilkan matriks ini. Nih, ya. Menghasilkan matriks yang kuning ini. Ini namanya matriks S, matriks varian kovarian, ya. Oke. Nah, yang diperlukan dalam perhitungan itu adalah matriks inverse-nya. Jadi karena ini matriks segi berukuran 3x3, maka inverse-nya juga berukuran 3x3. Oke, ini saya hilangkan dulu ya. Saya hilangkan dulu ya. Nah, kita cari tempat ukuran 3x3, kemudian ketikkan sama dengan M inverse. M inverse, ya. Kemudian disorot yang kuning ini, ya, kurung tutup, tekan Ctrl Shift Enter. Ya. Nah, ini inverse-nya. Jadi kebalikan dari matriks ini. Jadi kalau kebalikan itu 5, kebalikannya 1/5. 2/3, kebalikannya 3/2. Gitu. Soalnya kalau ini dikalikan ini menghasilkan matriks yang diagonalnya 1. Yang tidak pada diagonal 0. Atau matriks identitas. Ya. Nah, statistik yang digunakan untuk menguji tadi adalah ini. T kuadrat sama dengan, ini ya, N dikalikan X rata-rata sampel dikurangi, ya, vektor X rata-rata sampel dikurangi vektor rata-rata pada hipotesis 0. Nah, vektor rata-rata sampel yang kuning ini, vektor rata-rata sampel, vektor yang isinya rata-rata variabel 1, 2, 3. Ya. Ini vektor yang isinya rata-rata populasi variabel 1, populasi variabel 2, variabel 3. Ini ya. Ya. Oke. S-min yang biru ini. Ya, S-min yang biru ini ya. Oke. Oleh karenanya di sini saya sajikan biar nggak bingung ya. N-nya 20. Ini N-nya ya, sesuai dengan ini. N-nya 20 ya. Kemudian selisih antara X ya. Ini kan antara X rata-rata dikurang mu 0. Ini selisihnya ya. Selisihnya di sini. Kalau saya geret dulu ke sini ya. Ini adalah selisih antara M7 dengan M16 ya. Kemudian ini M8 dengan M17 sama aja kan? Nah, ini. Jadi ini adalah selisih antara ini ya. Oke. 4,64 dikurang 4, 0,64 dan seterusnya. Nah, kemudian ya, ini adalah vektornya dalam bentuk baris. Dalam bentuk baris ini ya. Jadi ini adalah, jadi kalau mau menyusunnya sama dengan gini. Ya, ini saya hapus dulu ya. Biar hilang, biar hasilnya value semua salah gitu kan. Sama dengan gini aja. Transpose. Jadi nggak usah ngetik ulang ya. Transpose ini disorot ya. Misalnya ini ya, kurung tutup, tekan Ctrl Shift Enter ya. Nah, itu. 0,64 min 46 min 0,035 ya. Kalau masalah digitnya ini berapa, ini bisa atur pakai ini. Oke. Berikutnya, formula berikutnya adalah inverse dari S. Inverse dari S, kopikan saja ini. Ini kopikan saja ya. Jadi yang kuning gading ini sama dengan ini. Oke. Dan yang ini, yang hijau ini sama dengan yang ini. Yang hijau sama dengan ini. Ketikkan aja sama dengan gitu kan. Ini sama dengan ya. Nah, sekarang bagaimana mengalihkan matriks ini ya? Mengalihkan matriks ini. Oke. Oke. Jadi kalau kita lihat ini ya. Oh, sorry, saya besarkan dikit. View 200. Wih, gede banget ya, nggak apa-apa. Oke. Nah, jadi gini. Ini N. Ini matriks 1 kali 3
Ini matriks 3 kali 3, ini matriks 3 kali 1. 1 kali 3, 3 kali 3 bisa dikalikan. Hasilnya 1 kali 3. Ini 3 kali 1. Jadi keseluruhan perkalian matriks ini menghasilkan matriks 1 kali 1 atau skalar. Ya. Jadi sama dengan N. 20 kan? Kali ya M mul, mengalikan matriks M mul, matriks multiplication. Yang pertama matriks yang mana? Yang ini. Vektor itu matriks juga. Ini kan? Berhenti. Ya. Koma. Nah, ini mau dikalikan dengan hasil perkalian matriks. Nah, karena di sini hasil perkalian, ya kita mulai lagi M mul. Ya. M mul. Sorry, ini kena sinar ya. Yang mana? Yang kuning ini, sorot. Ya. Oke, dengan yang hijau. Oke, dengan yang hijau. Kurung tutup pertama itu nutup ini ada kurung buka, berarti tutupnya satu lagi. Oke. Setelah itu, jangan hanya enter, tapi Ctrl Shift Enter. 0,97387. Nah, kalau saya bulatkan nih, ya, saya bulatkan nih, sama aja, ya. Oke, gitu. Paham ya? Ini mengalihkan matriks. Nah, oke. Sorry. Oke. Nah, ini saya hapus. Kan sama aja. Nah, sekarang nilai T kuadrat Hotelling hitung ini kan hasil perhitungan. Jadi makanya T kuadrat hitung. Kalau dalam univariat T hitung aja. Kalau dalam multivariat T kuadrat hitung. Ya, T kuadrat hitung ini nilainya 9,739 dan ini harus kita bandingkan dengan tabel atau titik kritis atau nilai kritis. Nah, tabelnya yang mana? Tabelnya yang mana? Di sini ada petunjuk dalam pengujian hipotesis multivariat. Nah, dalam pengujian hipotesis multivariat bunyinya begini, bahwa T kuadrat itu distribusinya mirip seperti F dengan derajat bebas pertama P, derajat bebas keduanya N dikurang P. P-nya banyaknya variabel 3, N-nya banyaknya data 20. 20 dikurang 3, 17. Jadi F-nya yang dipakai derajat bebas 3 dan 17. Tapi harus dikalikan sesuatu. Sesuatunya apa? Tergantung N dan P. 20 kurang 1, 19 kali 3 dibagi 20 min 3. Ya. Nah, jadi itu yang menjadi dasar. Jadi formula itulah yang kita pakai sebagai titik kritis. Caranya seperti ini. Ya. Oke. Saya geser dulu ya. Oh, kebablasan. Jadi formula titik kritisnya seperti ini. Ya. Oke. Yang ngikutin itu tadi, ngikutin ya. N min 1. Ya, N 20 min 1 kali P ya. Ya, P-nya 3. 20 ini N min P ya, N min P ya. Kemudian F tergantung peluangnya berapa. Kita mau pakai 5%, 1%. Ya. U13 itu alfanya 5%, 1%. Ya. Ini buat secara umum, karena biar bisa kita ganti di U13 itu mau 5%, 1%. Ya. Derajat bebas pertama adalah P18. P18 itu 3, banyaknya variabel. Ini N min P. Ya. Begitu ya. Nah, ini nilainya 10,719. Ya. Oke. Karena ini ya, mana si U13 itu ya alfanya 5% ya. Jadi kalau ini mungkin kita ganti misalnya 1%, 1%, tinggal ganti aja ya. Pasti di sini berubah. Ya, ini berubah, ya kan? 1%. Kita balik 5%, ya. Ya. Oke. Nah, sekarang kalau dalam pengujian hipotesis yang kita bandingkan adalah nilai statistik hitungnya, dalam hal ini T kuadrat Hotelling hitung, dengan nilai kritisnya. Di sini
penolakan hipotesis nol itu terjadi apabila T kuadrat ini lebih besar daripada nilai kritis. Lebih besar daripada nilai kritis. Jadi kalau di sini 9,739, di sini 10,7, maka 9 itu tidak lebih besar dari ini. Jadi hipotesis nol diterima. Ya. Jadi di sini saya tuliskan bagaimana membandingkan. Jadi kalau U14 itu lebih besar daripada U15, maka yang tertulis di sini tolak hipotesis nol. Tapi kalau tidak, terima hipotesis nol. Ya, gitu. Nah, jadi karena terima hipotesis nol, maka ya varian sampel ini yang 4,64, 45,4 dan 9,965 itu dengan 4, 50 dan 10 itu tidak berbeda nyata. Ya, tidak berbeda nyata. Ya. Secara matematik berbeda. Secara matematik beda. 4,64 dengan 4 itu beda. 45,4 dengan 50 itu juga beda, ya. Nah, kan? Nah, biasanya pengujian-pengujian seperti ini itu digunakan untuk mengganti nilai sampel-sampel yang kalau dihafal susah. Ini kan susah nih. Berapa rata-rata satunya 4,64? Daripada gitu kan 5 gitu aja. Bisa enggak? Coba kalau 5 ganti 5 ya. Nanti 5. Nah, oke. Hasilnya gimana? Hasilnya kalau 5 tadi di sebelah mana nih? Nah, terima juga nih. Ya, terima juga. Apalagi 5 mau 4 aja. Apa namanya? Nggak signifikan ya. Gitu. Paham ya? Jadi ini tahapan-tahapannya. Nanti kalau misalnya sudah ada filenya kan bisa diikutin. Ya. Jadi kalau keterangan di bukunya cuma begini. Ya. Nah, ini kalau ini yang dipelajari adalah selang kepercayaannya. Atau melihat bahwa ini adalah statistik ujinya, T kuadratnya, ini adalah titik kritisnya. Titik kritisnya. Jadi kalau kondisi ini dipenuhi, maka hipotesis nol ditolak. Ya, maka hipotesis nol ditolak. Ya. Oke, nah begitu. Ada yang mau bertanya? Jadi kalau pengujian hipotesis itu H0. H0-nya apa? H0-nya ini. Mu sama dengan vektor ini. Jadi ini vektor mu ini artinya komponen ini bukan hanya satu. Tidak seperti yang univariat. Ini pertama nilainya ini, kedua nilainya ini, ketiga ini. Ya. Berikutnya, statistik ujinya apa? Statistik ujinya T kuadrat. T kuadratnya apa ini? Nah, apa namanya? Karena multivariat, operasinya harus pakai matrik. Ya. Ada yang belum paham mengalihkan, menginverse dan sebagainya, nanti bisa lihat itu. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Itu kalau kita bicara satu populasi. Oke? Bicara satu populasi. Ya. Baik. Ini tadi datanya data ini, ya, data sweat rate ini. Nah, ini ya, data 51. Oke. Berikutnya. Nah kalau satu populasi itu saya tidak punya di modul add-in-nya Excel pun tidak ada, ya. Di modul Excel add-in-nya Excel tidak ada. Kalau dua populasi, mudah-mudahan ada. Kita lihat dulu. Kita bicara dua populasi. Bab 6. Panjang nih. Masih bab 5. Ada. Oke. Bab 5 intinya itu. Oke. Dua populasi. Ya. Membandingkan beberapa rata-rata multivariat. Beberapa rata-rata multivariat. Ya. Ya. Oke. Sekarang
dalam statistik univariat, kita juga bisa saja memiliki permasalahan bahwa data itu seolah-olah dua populasi, tetapi sebetulnya satu. Kalau data itu berpasangan, ya. Kalau data itu, kalau kedua populasi itu tidak saling bebas, artinya saling terkait. Nah, ini menunjukkan, ya, bahwa indeks kedua itu populasi satu. Ya, ini menunjukkan nomor populasi. Jadi ini satu populasi satu, dua populasi dua. Ya. J urutannya, urutan datanya. Jadi masing-masing ada, jadi ada n pasang data. Ada n pasang data. Ya. Karena berpasangan, variabel dari kedua populasi itu artinya tidak saling bebas, saling terkait. Oke, kalau begitu kita ambil saja perbedaannya, gitu. Perbedaan dari masing-masing pasang itu nilainya berapa. Jadi karena perbedaan bisa positif, bisa negatif. Tergantung XJ1 dan XJ2 itu mana yang lebih besar. Oke. Nah, selanjutnya nilai perbedaan itu dianggap sebagai satu populasi lagi dan mengujinya seperti tadi, ya. Jadi karena sudah dianggap sebagai satu data. Oke. Nah, sedangkan si delta ini itu nilainya ya tidak harus 0 sebetulnya. Tidak harus 0. Kalau tadi kan X rata-rata dikurang mu gitu. Nah, ini delta ini kalau misalnya mengendaki bahwa perbedaan perlakuan itu, bahwa kalau kita ingin menguji bahwa kedua perlakuan itu memiliki, atau kedua grup itu memiliki rata-rata yang sama, berarti ini memang 0, ya, memang 0. Tapi kalau enggak ya berarti deltanya bisa berapa saja. Deltanya bisa berapa saja. Ya. Oke. Ini yang univariat sama seperti tadi. Ya. Nah, oke. Nah, yang multivariatnya ya mirip, tapi sekali lagi bahwa datanya adalah data dari selisih pasangan tiap variabel. Ya, dari pasangan tiap variabel. T kuadratnya sama ini, ya. Hanya mungkin kalau ini kita lihat, ini pembandingnya juga sama. N-1P, N-P, ya. N-1P dibagi N-P. F-nya, derajat bebasnya PNP, N-P juga. Ya, sama persis. Nah, oke. Nah, kita lihat misalnya data ini, ya. Ini kira-kira adalah data bahwa ada sebanyak 22 sampel aslinya. Aslinya itu 22 sampel. Nah, masing-masing sampel 11 sampel, ya, masing-masing 11 sampel ini, ya, dibagi ke 2 lab. Ini lab komersial, lab swasta, katakanlah ini labnya pemerintah gitu. Nah, masing-masing sampel itu diuji 2 variabel. 2 variabel ini masalah lingkungan, ya. Jadi yang pertama ini BOD itu biochemical oxygen demand. Jadi yang berkaitan dengan oksigen biokimia, ya. Nah, yang kedua ini adalah suspended solid, jadi bahan padatan yang tertinggal di situ. Ya. Katakanlah begitu, ya. Kita hanya dapat hasilnya aja, angkanya seperti ini. Ya. Yang jelas ini BOD dari lab swasta, ini BOD, data BOD dari lab pemerintah. Ini SS dari lab swasta, lab pemerintah, SS-nya. Nah, jadi ini datanya berpasangan karena tadi sampelnya memang dibuat jadi dibuat 22, di 11 sampel dipisah masing-masing itu, separuh untuk sini, separuh untuk ini, ya. Nah, jadi kalau kita lihat selisih apa namanya datanya seperti ini, ya. Ini untuk variabel pertama, ini variabel kedua, ya. Ini variabel pertama selisihnya berapa? 6 dikurang 25 min 19 dan seterusnya, ya. Ini. Nah, dari variabel pertama diperoleh rata-ratanya. Dari variabel kedua ini diperoleh rata-ratanya. Dari kedua variabel ini, nah yang di atas ini variannya 199,26. Yang bawah variannya 418,61. Kovarian keduanya 88,38.
Nah, untuk menguji apakah delta perbedaan itu sama dengan oke. Yang pertama 0, yang kedua juga 0. Artinya baik variabel BOD maupun variabel SS selisih rata-ratanya 0. Masih mendukung data inikah sampel ini, maka dilakukan pengujian T-kuadrat Hotelling tadi, seperti tadi ya. Hanya kalau di sini 2 variabel. Contohnya tadi saya 3 variabel, ya ini 2. Caranya sama, nilai T kuadratnya 13,6. Nah, nilai titik kritisnya tadi N-1P dibagi N-P kali variabel ini ya. Kalau dicari dengan cara saya tadi ini F inverse itu, FINV berapa persen? 5% ya. Kemudian derajat bebas pertama 2, derajat bebas ketiga derajat bebas kedua 9 itu, maka akan menghasilkan kalau dikalikan 2 kali 10/9 nih 9,47. Nah, bandingkan 13,6 dengan 9,47. Oh, 13,6 itu lebih besar dari 9,47. Ya, lebih besar. Jadi, karena lebih besar, maka hipotesis nol ditolak. Jadi, perbedaan ini, ya, yang variabel BOD-nya min 9,36 dan perbedaan variabel SS 13,27 itu, dengan 00 beda. Dengan 00 ini, perbedaan ini signifikan. Ya. Ini vektor 00 dengan vektor min 9,36 dan 13,7 itu berbeda. Ya. Oke. Nah, kita lihat Excel-nya. Excel-nya ya. Excel-nya geser. Oke. Saya naikkan ke atas dulu. Oke. Saya pindah ke ini sheet-nya ya. Sheet-nya saya pindah. Uji vektor rata-rata populasi berpasangan. Nah, oke ya. Berpasangan. Oke. Nah, ini commercial lab, ini state lab, sama persis datanya. Nah, untuk yang data berpasangan ini, kita bisa menggunakan add-in-nya si Excel. Ini data ya, data analisis gini. Ya. Untuk univariat ya, untuk univariat. Oke, kita pilih di sini ada di bagian bawah itu uji T, paired to sample for mean. Jadi rata-rata 2 sampel berpasangan. Ya, rata-rata 2 sampel berpasangan untuk menguji rata-rata ya. Menguji rata-rata ini. Kita klik ya. Nah, di sini. Ini kita masukkan. Misalnya kita mau menguji BUD. BUD dengan BUD ya. Jadi kalau SS1 dengan SS2, ini BUD1 dengan BUD2. Jadi misalnya ini, nah, kita sorot dari F12 itu ke bawah. Bawah gini. Oke. Nah, pasangan kedua, ya, karena BUD ya kita hapus dulu itu BUD2 di sini. Ya, BUD2. Oke. Sorot ke bawah. Ya. Oke. Nah ini, berapa perbedaannya? 0 misalnya. Perbedaannya 0, kemudian alfanya 5%. Kita meletakkan di mana? Oke, meletakkan di bawah ya. Misalnya di bawah. Biar enggak tumpang tindih sama itu. Bawah sini. Nah, oke. Klik oke. Nah, di sini muncul ya. Muncul nilainya. Ya, itu nilainya. Kalau kita mau lebarkan begini. Nah, ya. Nah, ini 25 rata-ratanya. Ini 34 ya. Kan perbedaannya berapa ini? 9 sekian kan? Apakah 9 sekian itu ya dengan 0 bisa dikatakan berbeda? Dan signifikan perbedaannya, kita lihat ujinya 2 arah apa 1 arah. Kalau 2 arah, kita gunakan ini, nilai peluang. Yang dibaca nilai peluangnya ya. Yang dibaca nilai peluang ini. Ya. Ini 0,05. 0,052. Nah, kalau dibanding 5%, ini sedikit di atas nih. 5,24%. Ya. 5,24% kalau 2 arah. Ya. Kalau 1 arah, nah 1 arah ini yang dibaca. Nah, misalnya kita katakan BUD 1 lebih kecil dari BUD 2. Ya.
Jadi nilainya kan negatif tuh. Nilainya, kalau BUD 1 dikurang BUD 2 negatif. Nah, atau sebaliknya nih. BUD 2 lebih besar daripada BUD 1 gitu ya. Nah, itu satu arah artinya. Dan di sini nilai peluangnya lebih kecil dari misalnya 5%. Kalau 5% dia signifikan. Kalau 1% tidak. Ya. Ingat ya. Kalau kita gunakan peluang, aturannya ini. Tolak, sekali lagi, hipotesis 0 jika nilai peluang lebih kecil dari tarafnya nyata pengujian. Ya, nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Ya. Nah, jadi misalnya gini, ini dua arah nih. If, kan gitu kan? If. Ini kan ditanya, jika. Kalau kita mau, kalau belum ditentukan alfanya dari depan, gini. Jika nilai ini lebih kecil dari 1%, gitu kan? 1%. Maka bintangnya 2. Ini ya, ini 2. Kalau enggak, tanya lagi, jika nilai ini ya lebih kecil dari 5%, ya, maka bintangnya 1. Kalau enggak, ya, tidak nyata. TN. Oke. Tutupnya 1, 2. Ya. Tidak nyata. Karena lebih besar dari 5%. Ya. Coba saya kopikan di sini. 1 bintang. Ya. Karena ini lebih kecil dari 5%, tapi tidak lebih kecil dari 1%. Gitu ya. Oke. Jadi di sini ini pengujian mengenai rata-rata perbedaan rata-rata populasi, ya, yang di mana populasinya berpasangan, artinya dua populasi yang tidak saling bebas, dua populasi seolah-olah dua populasi, tapi tidak saling bebas. Nah, untuk yang satu tadi nggak ada di add-in-nya, tidak ada. Untuk yang berpasangan ada ya, berpasangan ada. Oke, ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Nah, ini sekalian. Di dalam modul tadi, kalau kita lihat data analisis ya, data analisis, ini T-nya kan ada banyak nih. Nah, ada 3 nih ya. 2 sampel. Ya. Kalau ini 2 sampel berpasangan, ini tidak saling bebas. Yang di sini saling bebas populasinya. Ya. Tetapi di sini assuming equal variant. Di sini assuming unequal variant. Ya. Kalau varian populasinya itu sama, di sini varian populasinya tidak sama. Gitu. Andekan, ini adalah daripada saya bikin data lagi kan. Andekan ini 2 populasi yang saling bebas, BUD 1 dan BUD 2. Nah, bagaimana menguji varian? Ini kan BUD 1 variannya 387 nih. BUD 2 variannya 109. Apakah varian 387 dan 109 itu masih dikatakan sama dari data itu? Nah, caranya. Ini uji varian ya. Saya tambahin di sini. Uji kesamaan varian. Ya. Ujinya uji F. Ya. Cara mengujinya, varian yang besar dibagi varian yang kecil. Yang paling gampang itu. Sama dengan yang mana yang besar? Ini. Ya. Yang mana yang kecil? Ini. Kan rasionya cuma berapa nih? Cuma 3,54. Ya. Rasionya 3,54. Rasio kedua varian ini. Nah, sekarang, apakah ini signifikan apa enggak? Ini nilainya. Nilai peluang. Saya ajarin. Nah, sekarang, statistiknya apa? Statistiknya F. Jadi F diketikkan. Titik dis. Ya. F titik dis. Ya. F dis kan? Karena ini satu sisi, right till. Yang besar dibagi yang kecil. Titik RT. Ya. Titik RT. Kurung buka. Ya, kurung buka begini.
nilai yang mau dihitung ini berapa? Ini loh, nilai yang mau dihitung 3,54 ini ya. Terus derajat bebas pertama. Derajat bebas pertama itu kan pembilang. Pembilang itu 387, penyebutnya 109. Kan ini bagi ini. Derajat bebas pembilangnya 11 dikurang 1. Kebetulan itu datanya sama, kebetulan datanya jumlahnya sama. Ini kan cuma contoh ya. Yang kedua, juga 11, tapi juga dikurang 1. Ini derajat bebasnya. Dan itu menghasilkan nilai peluang 0,029. Sekali lagi, 0,029. Signifikan? Nah, daripada nanya di sini, saya kopikan di sini, ya kan? Kan sama. Nah, artinya signifikan pada taraf 5%. Nilai ini lebih kecil dari 5%. Ya. Tidak lebih kecil dari 1%, tidak. Kalau lebih kecil dari 1%, pasti bintangnya 2. Nah, artinya apa kalau signifikan? Bahwa kedua varian ini tidak sama. Ya, bahwa kedua varian ini tidak sama. Nah, kalau nggak sama, cara mengujinya, nah kita gunakan data ini ya, data ini lagi. Sekarang, data, anggap seolah-olah dia dua yang saling bebas ya, dua populasi yang saling bebas. Jadi yang kita pilih yang unequal, yang unequal ini, ya, yang kita pilih ini. Two sample assuming unequal variance, ya. Kita klik OK. Ya. Oke, ring pertama yang mana? Ring pertama yang oke, ini nutupin. Nah, gini ya. Ring pertama BOD nih. BOD sampai sini ya. Yang kedua, BOD 2. BOD 2 ya sampai sini. Oke. Nah, perbedaannya berapa? 0. Nah, kayak tadi, perbedaannya 0. Oke. Alfanya 15% nih. Tadi ada labelnya ya, sorry. Outputnya mau diletakkan di mana? Oke, di sampingnya yang tadi. Tadi kan equal varian. Sekarang yang, berpasangan. Ini yang saling bebas. Saya letakkan di sini. Nah, ya. Oke, OCA. Oke. Nah, ini hasilnya nih. Yang diuji apa? Tadi kan satu arah, ya, satu arah. Nilainya ini. Nilainya ini ya. Oh, sorry. Nilainya nah, ini 0,09. Nah, saya kopikan nih. Kopikan. Signifikankah perbedaannya? Tidak, gitu ya. Tidak. Jadi karena di sini 9%. Lebih besar dari 5%. Oke? Nah, ini kalau kita menguji seolah-olah BOD dan 1 dan BOD 2 saling bebas, independen. Nah, kalau tidak saling bebas harus dicari selisihnya dulu dan dilakukan seperti yang tadi. Ya. Kalau pakai add-ins-nya Excel, hasilnya ini. Ya. Kalau dia adalah dua variabel, dua sampel yang saling bebas, mewakili masing-masing populasinya, hasilnya ini tidak signifikan. Ada pertanyaan? Apa tidak? Adakah pertanyaan? Belum? Belum ya? Karena masih asing. Oke, kita lanjutkan. Lanjutkan ya, materi berikutnya adalah kalau kita membuat semacam kontras ini. Baiklah kalau kita ambil apa namanya teladan dulu ya, dataran dulu. Ini yang berkaitan dengan perlakuan dalam sebuah rancangan yang diamati secara berulang. Pengamatannya dilakukan secara berulang. Ya. Ini berkaitan dengan anestesi. Ya, anestesi kadang dikembangkan dengan metode ini, ya. Karena itu yang dipakai sebagai uji coba di sini adalah anjing. Ada 19 anjing yang
awalnya diberikan obat yang namanya pentobarbital. Setiap anjing kemudian diberikan CO2 atau karbon dioksida. Karbon dioksida, CO2, karbon dioksida ya, pada setiap tingkat kanan. Nah, tekanannya dikatakan hanya rendah dan tinggi. Jadi pressure tingkat dari tekanan dari CO2-nya itu rendah dan tinggi. Nah, kemudian ini kan diberikan dua ini. Kemudian diberikan tambahan halotin. Saya nggak tahu kimia ini, istilah kimia pokoknya halotin ya. Ya. Ada yang absent artinya tidak diberi, ada yang present artinya ada halotin ya. Nah, respon dalam milidetik dari heartbeat ya, denyut jantung ya, diukur untuk keempat kombinasi perlakuan. Keempat kan bisa aja tekanannya rendah tanpa halotin, tekanan rendah dengan halotin, tekanan tinggi tanpa halotin, tekanan tinggi dengan halotin ya. Jadi ada 4 macam perlakuan. Jadi 4 macam hasil variabel nanti. Karena masing-masing kombinasi dari treatment atau perlakuan itu menghasilkan mencirikan sebuah populasi ya. Oke. Nah, jadi andaikan datanya seperti ini. Tadi kan treatment 1 2 3 4. Nah, ini datanya disebut dengan sleeping dog data ya. Ini anjingnya ada 19 jumlah sampelnya. Ini adalah nilai-nilai akibat kombinasi perlakuan tadi. Anjing pertama, ini semua anjing dikenai 4 perlakuan ini ya. Cuman mekanismenya itu ada supaya masing-masing variabel itu pengaruhnya sudah hilang dulu baru dikasih perlakuan yang lain. Masing-masing perlakuan maksudnya. Pengaruh dari masing-masing perlakuan itu hilang dulu baru kasih perlakuan yang lain, ada rotasinya. Gitu. Nah, di sini andaikan salah satu tujuannya adalah untuk membandingkan kombinasi dari perlakuan itu, ya, kombinasi dari perlakuan itu, ya. Jadi kalau 1 2 3 4 seperti yang disebutkan tadi, ini 1 itu CO2 tinggi tanpa H, 2 CO2 rendah tanpa H, 3 CO2 tinggi dengan H, 4 ini 1 2 3 4 ya, pokoknya itu. Nah, jadi kita bisa lihat di sini. Kalau kita ingin membandingkan misalnya, min 1 1 1 artinya kita membandingkan rata-rata 1 dan 2 dengan rata-rata 3 dan 4. 1 dan 2 itu ini berarti kita membandingkan halotin. Pengaruh halotin. Di sini tanpa halotin ya. Di sini dengan halotin. 1 dan 2 itu kan tanpa ini ya. Jadi tanpa halotin. 3 dan 4 itu dengan halotin. Jadi membandingkan rata-rata perlakuan 1 2 dengan rata-rata perlakuan 3 4. Nah, jadi kodenya di situ min 1 1 1 1. Kalau 1 min 1 1 min 1, 1 min 1 berarti 1 dengan 3 digabung. 1 dengan 3 digabung itu berarti baik dengan maupun tanpa halotin, tapi ini CO2-nya tinggi. Kita bandingkan tingkat CO2 tinggi, rata-rata pengaruh CO2 tinggi itu apakah sama dengan rata-rata pengaruh CO2 rendah. Nah, makanya di sini disusun koefisiennya begini, 1 min 1 1 min 1 ya. Sedang yang ini itu interaksinya ya. 1 dengan 4 rata-ratanya dibandingkan dengan 2 dan 3. Ini 1 dan 4 rata-ratanya dibanding dengan rata-rata 2 dan 3. Ini. Jadi CO2 rendah tanpa halotin, CO2 tinggi dengan halotin, ini jadikan satu, dilawankan
atau dibandingkan dengan rata-rata 1 dan 4. Nah, jadi ini apa namanya dalam matriks kontras, ini kontras pertama, kedua, ketiga, 4 ya. Ini matriks kontras namanya disusun seperti ini untuk pengujian 3 hal sekaligus. Pengujian 3 hal sekaligus, ini pengaruh halutin, pengaruh CO2, pengaruh interaksinya. Nah, untuk rata-rata sampel dan matriks varian kovarian sampel itu seperti biasa. Seperti biasa, artinya cara menghitungnya seperti biasa dari data ini. Jadi dari data ini nanti dicari rata-rata variabel 1, 368,21, ini 404, rata-ratanya ini 479 dan seterusnya, itu seperti biasa. Sedang ini adalah varian kovarian dari apa namanya yang diagonal ini varian dari masing-masing variabel 1, 2, 3, 4 ini kovariannya ya. Dan perbedaannya adalah untuk menguji apakah ketiga kontras tadi signifikan apa tidak, kita gunakan statistik T kuadrat yang ada di persamaan 616 ini. Ya, 616 ini. Ya. Intinya sama intinya. Hanya di sini kan yang pertama N, ya banyaknya sampel. Tadi 19 anjing, 19. Tinggal dicari ini. Dicari C kali X rata-rata, CSC, transpusnya berapa, ini berapa. Ya. Dan ini adalah titik kritisnya. Titik kritisnya agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Hanya ini apa namanya derajat bebasnya perbedaan tadi. Kalau P tadi P dengan N-P, ini Q-1 dengan N-Q+1. Ya. Oke. Nah, di sini Q adalah banyaknya variabel yang dikontraskan. Ya. Oke. 4 tadi contohnya ya. Oke. Nah, jadi kita lihat di Excel-nya, ini juga saya kopikan di halaman Excel itu. Ya. Saya kopikan di halaman Excel. Nih. Oke. Di sheet yang ketiga sini ya. Sorry. Itu rata-rata populasi berpasangan. Nah, ini ya. Sorry. Ini. Berulang. Ini ya. Nah, ini datanya, data yang tadi. Ini data aslinya dari Johnson & Mason. Nanti juga pelajari juga apa namanya bagaimana kita mengambil data ini ya supaya paham nanti. Oke, supaya tidak mengetik ulang. Kalau mengetik ulang, siapa tahu kita capek salah misalnya harusnya 431 terus 432 atau yang lainnya ya. Nah, dari data ini ya. Dari data ini kita bisa menghitung rata-ratanya. Jadi kalau mau lihat itu formulanya seperti apa, itu klik di sini dulu, kemudian klik balik di sini. Ya. Transpose E33 sampai H33. Ya. E33. E33 sampai E33. Oh, ini transpose-nya rata-ratanya, sorry ya. E33, H33 berarti di sini. Nah, sini. Nah, ini rata-ratanya ya. Rata-rata seperti biasa, average. Ya. Kita rata-ratakan dulu di sini, kemudian kita transpose di sini. Di sini. Jadi tadi dalam bentuk baris, dalam bentuk kolom. Kemudian ini cara mencari varian kovarian sama seperti tadi. Ya. Dicari dulu selisihnya, selisih dengan E33 tadi berapa. Kita buat matriks ini, kemudian kita dapatkan matriks varian kovarian. Nah, ini matriks C-nya tadi, saya tuliskan ulang di sini. -1, -1, 1, 1, ya, dan seterusnya. Kalau di sana tadi 1, -1, -1, 1, nggak masalah. Ya. Yang jelas, yang namanya kontras itu jumlah ini nilainya 0. -1, -1, 1, 1, 0. Ya. 1, -1, 1, -1, 0. -1, 1, 1, -1, 0. Ya. Yang paling gampang memang begini. Untuk mencari interaksi itu kalikan saja. -1 dengan 1, -1, -1, -1, 1, 1, 1, 1 ya. Ini hasil kaliannya. Yang baris ketiga itu hasil kali baris ke 1 dan 2. Kita lihat N-nya 19, Q-nya 4. Ya. Q-nya 4. Nah, kemudian, bagaimana statistik ujinya? Statistik ujinya ini. Statistik ujinya adalah ini. Ya. Di mana saya taruh? Di bawah kali. Nah, ya.
Ini ya. Oke, N-nya 19. N19. Sekarang, yang hijau ini adalah CX. CX. Ya. C kontras. Ya, C itu yang ini, kalau kita lihat ya, ini. Nah, ini yang biru ini ya. Itu yang di sini adalah ya. Jadi yang hijau ini dikalikan H7 sampai 10. H7 10 itu yang ini ya. Jadi 3 kali 4 ini 4 kali 1 ya. 3 kali 4, 4 kali 1. Kemudian ditranspos ya. Yang hijau kan ini C ini. C 3 kali 4, vektor rata-rata 4 kali 1, hasilnya 3 kali 1 ditranspos, hasilnya 1 kali 3. Makanya di sini 1 kali 3. Makanya hasil kali yang hijau dengan yang kuning itu kemudian ditranspos. Ya. Kemudian kita tuliskan di sini sebagai vektor baris. Yang merah ini adalah ini sudah kompleks ya, sudah saya jadi secara langsung. Nah, yang merah ini adalah vektor yang hijau tadi C dikalikan matriks S dikalikan transpos dari matriks C ya. Kemudian hasilnya diinverse. Ya, nggak panjang ya. Nggak panjang. Nah, jadi gitu. Kalau dituliskan, nah gini. Ya. Oke. Ini adalah hasil kali. Ya, hasil kali O7R9. Itu matriks C. Ini matriks C. Ya. Ini hasil kali matriks matriks S dengan transpos matriks C. Ya. Hasil perkalian ini semua diinverskan. Nah, gitu ya. Jadi biar tidak mengerjakan berkali-kali. Oke, ini adalah CSC transpose inverse gitu ya. CSC transpose inverse. Sedang yang ini adalah CX. Matriks C yang dikalikan X ya. Nah, setelah bentuknya seperti ini, tadi kita hitung pakai formula tadi, ya kan? Formula yang di awal tadi ya. P25 kali ini perkalian matriks ini 1 kali 3, 3 kali 3, 3 kali 1 hasilnya matriks 1 kali 1. Dikalikan P25 dapatlah T kuadratnya 116. Oke. Ini T kuadratnya ini 116 nih. Ini titik kritisnya. Titik kritisnya gunakan formula sesuai yang ada di sini ya. N-1 kali Q-1 gitu ya. Itu formulanya. Jadi N-1 kali Q-1 hasilnya dibagi N dikurang Q plus 1 kan. Ini F-nya. FINV ya, FINV nilainya berapa di sini? Q30 berapa persen alfanya? Nah, ini alfanya ya. Kemudian derajat bebas pertama Q-1. Q-1 derajat bebas kedua N dikurang Q plus 1. Oke. Nah, ini 116, ini 10. Oh, jauh ini, jauh lebih besar kan? Pasti hipotesis 0 ditolak. Nah, ini hipotesis 0 ditolak. Oke. Jika yang biru ini lebih besar daripada yang merah, maka tolak hipotesis 0. Karena yang kita bandingkan peluangnya. Kalau enggak, terima hipotesis 0. Oke? Baik. Ada pertanyaan? Oke. Ada pertanyaan kah? Belum, Pak. Jadi intinya di sini ya. Ini di sini. Nah. Terus gimana? Ini kan pakai matriks nih. Ada nggak Excel-nya? Kalau yang di data analisis ini mah nggak ada. Ya, nggak ada sini. Yang multivariat nggak ada ya. Nah, supaya ada, kan sudah saya kirim filenya. Saya kirim filenya ya. Kalau di add-in begini, saya taruh bawah dulu. Yang ini. Kalau di add-in ini diklik ya, diklik begini. Di sini belum ada add-in yang kita maksudkan. Kita panggil dia. Pakai tekan Alt
TI. ALT TI. Nah, ini kita close dulu X real start-nya. Kemudian kita panggil lagi ALT TI. ALT TI, kemudian kita panggil ini ya, X real start. Adakah sekarang? Nah, kalau muncul sebelah kiri itu ada. Nah, muncul ya. Nih X real start. Jadi X real start data analisis gitu ya. Data analisis, kemudian kita bicara multivariable, multivariate, multivar sini. Hoteling T-square. Ya. Hoteling T-square. Gitu. Ya. Oke. Nah, di sini kita klik oke. Nah, hanya di sini untuk per sampel tadi, kalau untuk yang equality treatment ini nggak ada, ya. Untuk equality treatment nggak ada. Jadi yang kita ini repeated measure, ini repeated measure ada nih. Coba kita lihat yang repeated measure ya. Tapi hanya cuma 2 nih, ya. Sah kita yang ada saja ini yang per sampel tadi, ya. Ini data yang pertama, berarti sorry kita close dulu. Kita close dulu. Kita berada di yang data berpasangan tadi, populasi berpasangan. Ya, tadi kan ini yang univariat nih, univariat pakai data analisis yang biasa ada. Sekarang kalau kita pakai ins-nya X real start, jadi X real start data analisis multivariable untuk yang ini, yang pertama itu yang pertama ini ya, ini adalah yang pertama itu, yang kedua adalah yang state lab ini yang kedua. Oke, kita sorot begini, kolom heading including with data. Oke, paired sample, datanya berpasangan, kita letakkan di mana? Letakkan di bawah, apa namanya, sini, misalnya di mana ya, sebelah timur aja, karena sini. Oke, saya di sini, hasilnya seperti apa? Nah, cuma tinggal saja begini. Ya. Hoteling T-square test, per sample test. P-value-nya 0,0208. Lihat nih, ini T kuadrat. Ini T kuadrat hitungan kita tadi. 13,6393. Ini 13,6393. Sama. Sama. Nah, jadi nilai peluangnya di sini 0,02. 0,02 kalau 5% lebih kecil dari 5%. Tolak hipotesis 0 sama ya. Nah, itu kalau mau uji singkat hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya itu yang penting bahwa ini adalah nilai dari statistik ujinya. Ini adalah nilai peluangnya. Nilai peluangnya 0,0208. Nah, tinggal 0,0208 itu signifikan apa enggak? Nah, kayak tadi kita kopikan di sini kan. Berapa bintang? Oh, 1 bintang. Oke. Nah, itu. Jadi X real start bisa digunakan untuk menguji perbedaan rata-rata populasi yang berpasangan. Oke. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan kah? Tidak ya. Oke. Kalau tidak kita lanjutkan. Kita lanjutkan dulu. Tadi kita sudah bicara satu populasi ya, univariat, multivariat. Bicara 2 populasi, tapi baru 2 populasi yang berpasangan atau tidak saling bebas.
Nah, bagaimana kalau dua populasi itu saling bebas? Bagaimana kalau dua populasi itu saling bebas? Ya. Nih, comparing two mean vector from two population, dari dua populasi. Nah, populasi satu, ya populasi satu. Ini populasi dua. Nah, oke. Masing-masing ini vektor ya. Ini masing-masing ini p variabel pengamatannya. Pengamatannya p variabel. Ya. Oke. Nah, di sini yang pertama kali yang berhubungan dengan banyaknya data. Kalau data dari populasi 1 itu N1 dan dari populasi 2 itu N2 itu kecil. Kecil itu anggaplah kurang dari 30 gitu ya. Kurang dari 30. Nah, masih diperlukan asumsi. Masih diperlukan asumsi bahwa kedua populasi itu distribusinya multivariat normal. Lain kali saya ajari bagaimana menguji multivariat normal. Yang kedua itu adanya asumsi kalau dalam univariat tadi kan apakah kedua populasi varian sama gitu ya. Tapi kalau dalam multivariat juga gitu. Yang dibicarakan bukan varian tapi kovarian matriksnya. Apakah kovarian matriksnya sama gitu. Ya. Nah, gitu. Jadi kalau sama disebut saja misalnya sigma. Jadi karena sama kan, mau sigma 1 sama dengan sigma 2. Kalau secara pengujian hipotesis dia H0 bahwa sigma 1 sama dengan sigma 2. Sigma ini sigma besar ya, matrik varian kovarian populasinya sama. Nah, maka prosedurnya ada ya. Jadi ini kebetulan belum saya singkat ya, belum saya tulis di sana. Jadi ini yang diuji. Ingat bahwa ukuran sampel itu tidak harus sama. Ukuran sampelnya tidak harus sama. Nah, karena tidak harus sama, kita harus mencari S gabungan. S pool. S pool ini sebetulnya adalah rata-rata terboboti dari masing-masing. Ini varian kovarian gabungan. Ini dari varian kovarian populasi 1, ini varian kovarian populasi 2. Nah, kalau kita lihat ini kan lihat nih. Jadi N1 min 1. Di sini N2 min 1 ya. Jumlah dari N1 min 1 dan N2 min 1 kan N1 ditambah N2 min 2. Nah, jadi ini pembobotnya. Pembobot dari S1, ini pembobot dari S2. Pembobot dari matrik varian kovarian S pertama, ini yang kedua. Ya. N1 min N1, di sini N2 min 1. N1 min 1, di sini N2 min 1. Yang di bawah itu jumlah dari kedua yang di atas itu. Nah, anggaplah itu S pool. Kalau S1 dan S2 ini diketahui, apalagi N1, N2 juga sudah diketahui, maka ini bisa dicari. Ya. Gabungan. Nah, ya. Nah, selanjutnya hipotesis yang diuji nih. Hipotesis yang diuji adalah bahwa perbedaan dua vektor rata-rata populasi itu, jadi perbedaan dua vektor rata-rata populasi itu sama dengan vektor delta ini. Ya. Ini vektor delta, vektor perbedaan dua rata-rata populasi pada hipotesis 0. Mau semuanya 0 boleh. Mau tidak 0 juga boleh. Yang jelas ini delta. Ya. Makanya secara umum di sini dituliskan delta. Vektor delta 0. Ya, vektor delta 0. Nah, sama prinsipnya. Jadi ini perbedaan rata-rata sampel dikurangi perbedaan rata-rata populasi itu berapa. Ya. Sebagai vektor yang di sini ya. Di sini. Kalau tadi di T-quadrat hoteling dalam uji sebelumnya ada N, itu karena yang awalnya di sini seper N. Ya. Nah, di sini karena N-nya beda, nah, maka N-nya nggak di sana. N-nya sebagai pengali dari S gabungan tadi. Jadi, S gabungan tadi dikalikan seper sampel pertama ditambah seper sampel kedua. Nilainya baru diinverskan. Nilainya baru diinverskan. Ya, oke. Nah, dikalikan transpos dari ini kan sama ini. Kalau ini vektornya baris begitu, ini vektornya kolom.
Jadi kalau ini ukurannya misalnya P kali P, ini 1 kali P, P kali P, P kali 1. Ya. Nah, jadi T kuadrat ini nilainya ini. Nilainya ini. Nah, titik kritisnya ini, titik kritisnya. C kuadrat. C kuadrat itu apa ya? Rumusnya seperti tadi, bahwa C kuadrat adalah ditentukan oleh, kan? C kuadrat itu ditentukan oleh distribusi dari T kuadrat statistik yang ini. Dalam hal ini, ya, kalau kita tuliskan, ya, bahwa di sini, ya, ini contoh dari sampel pertama, ya, dan sampel kedua, ini asumsinya bahwa sigmanya sama, ya. Dan namanya titik kritis tadi adalah N1 plus N2 min 2. Kalau tadi kan N1 min 1, N min 1 P gitu ya. Sekarang N gabungannya min P, N gabungannya kali P kan. N gabungannya N1 min 1 tambah N2 min 1 kan ini. Ya. Jadi P. Nah ini, ya pokoknya ditiru aja ini. Jadi yang penyebutnya N1 plus N2 dikurang P kurang 1. Derajat bebas P-nya, derajat bebas F-nya, P yang pertama. Yang kedua, N1 plus N2 min P min 1. Pokoknya ikut ini. Ya. Jadi C kuadratnya tadi itu ini. Ya, ini C kuadratnya. Titik kritisnya itu. Jadi andaikan nilai yang sebelah kiri ini lebih besar daripada titik kritis tadi, maka hipotesis 0 ditolak. Maka hipotesis 0 ditolak. Oke? Nah, jadi itu hanya kebetulan teladan yang di sini, datanya itu sudah diolahkan. Datanya sudah diolahkan. Jadi teladannya misalnya begini, misalnya. Ini teladan 63 ini masing-masing sampelnya sama berukuran 50. Masing-masing 50 ya, 50 bars of soap. Jadi sabun batangan nih. 50 sabun batangan diproduksi dengan dua cara. Ada dua hal yang amati di situ. Ini apa bahasa misalnya lather dan mildness, ini kelembutan, ini mungkin apa yang berkaitan. Pokoknya ada dua variabel yang diamati ya, mungkin ya. Kan macam-macam variabelnya, cuma dua aja di sampelnya. Nah, oke, ini yang pertama itu lather, yang kedua mildness. Ini lather, mildness. Ini apa namanya, cara pertama, metode pertama, ini metode kedua. Rata-ratanya. Ini matrik varian kovarian, ya. Metode pertama, ini metode kedua, ya. Oke. Nah, di sini diminta mencari selang kepercayaan, perbedaan dari dua rata-rata itu. Nah, S gabungan bagaimana tahu? 50 kurang 1, 49. 50 kurang 1 tambah 51, 98. Jadi kan ini sama kebetulan. Jadi setengah-setengah. Setengah S1 tambah setengah S2. Jadi kalau ini dijumlahkan 4 bagi 2, 2. Jumlahkan 2 bagi 2. Itu kan? 6 tambah 4, 10 bagi 2, 5. Nah, ini S gabungannya. Sedangkan selisihnya ini min 1,9, 0,2 ya. Ini kurang ini. Min 1,9, ini kurang ini 0,2. Oke. Right. Jadi itu dulu. Karena ini kan berkaitan dengan selang percayaan ya. Kita pakai yang pengujian aja. Nah, oke. Oke. Nah, kadang-kadang ada modifikasi pengujiannya itu ada kombinasi linear juga, ada kombinasi linear dengan kalau ini bukan hanya selisih tapi dikalikan sesuatu ya. Kalikan sesuatu. Oke. Oke. Nah, kebetulan ini ada yang pengujian ya. Ada contoh. Tapi bukan dari data aslinya. Ini rata-rata sudah dihitungkan. Nah, hanya saja N1 dan N2-nya ini ukuran sampelnya beda. Nah, N1-nya 45, N2-nya 55. Ini diambil dari pemilik rumah di daerah Wisconsin. Wisconsin itu negara bagian. Salah satu negara bagian di Amerika ya. Dengan dan tanpa air condition. Ya. Dengan dan tanpa air condition. Yang satu dengan, yang dua tanpa. Nah, kalau di negara 4 musim sebetulnya yang lebih penting bukan
air condition, tapi heater. Jadi kalau pas musim dingin ada pemanas. Kalau musim panas nggak ada AC masih bisa dibuka jendelanya kan begitu. Nah, jadi dua pengukuran itu diukur apanya? Penggunaan kilowatt jamnya. Penggunaan kilowatt jamnya. Ya. Nah, dihitungnya pertama dihitung pada on peak consumption. On peak consumption itu ya musim panas nih, bulan Juli. Nah, yang kedua itu off peak consumption, ya. Off peak consumption ini kan on peak, off peak kok sama-sama Juli gitu. Ya apa? Ya. Oke. Yang jelas ini dari populasi pertama kita dapatkan statistik, ya. Ringkasnya sampelnya 45, vektor rata-ratanya ini, matrix van Kovaria ini. Yang populasi kedua informasinya ini. Jadi tidak dari data aslinya. Jadi sudah dihitungkan. Kalau sudah dihitungkan ya ikuti proses seperti itu. Cari S gabungannya, ya, cari S gabungannya, cari titik kritisnya, gitu ya, cari titik kritisnya, itu dan seterusnya. Nah kalau misalnya dari apa namanya data aslinya bagaimana hitungnya? Oke, kita kembali ke formulanya dulu ya, formulanya tadi biar saya copy ke apa namanya, nih, copy ke Excel. Oke. Bentar, saya copy dulu formulanya ini. Ini saya copy ke Excel. Ya, ini sekalian lah daripada 2 kali. Oke, bentar nanti saya lihatkan. Aduh, stop share ke Excel. Wow. Saya kopikan. Nggak mau dia. Oh, mau dia. Nah ini ya, ini formulanya untuk 2 sampel populasi yang saling bebas. Saya taruh di sebelah sana. Wow, dia harus ini. Nah, oke. Nanti tarik. Nah sekarang andaikan, kalau dilihat di buku itu ada contohnya, ya, yaitu data yang berkenaan dengan make transportation cost data. Jadi data biaya transportasi, biaya untuk mentransportasi susu. Kan tergantung mobilnya itu pakai BBM-nya apa, apakah gasolin, apakah diesel, mesinnya itu diesel apa BBM bukan diesel. Gasolin itu bisa premium, bisa pertalite, bisa pertamax gitu ya, gasolin. Nah, jadi ini yang kedua, variabel kolom kedua ini adalah fuel cost dalam sen per mil, dalam sen per mile. Jadi biaya konsumsinya, apa namanya, bahan bakar itu. Kemudian ini biaya reparasi, ini biaya modal. Jadi ada variabelnya fuel, itu gasolin, fuel cost, repair cost dan sebagainya. Ini sudah saya transfer ya, dan sudah saya value-kan, ya. Jadi cara yang paling enak diantaranya adalah memberi nama masing-masing kolom itu variabel. Ini saya beri nama tipe atau type. Saya beri nama type. Di sebelah kanannya fuel cost. Ya, fuel cost, nama variabelnya ya. Ini saya beri nama, jadi ini jangan disorot, yang disorot mulai angkanya. Ini repair cost, dan yang terakhir adalah capital cost. Oke. Sekarang, banyaknya data. Kalau ini kan gabungan, ini kan gabungan ya. Gabungan, kalau kita lihat ini ada sebanyak 59 data. 59 data. Sekian data pertama,
sekian data pertama itu data yang berkaitan dengan tipe mobil, tipe apa namanya BBM-nya itu kalau 1 gasolin, 2 di diesel. Berapa banyak yang gasolin sampelnya? Nah, ini caranya begini. Ya. Jadi kita menghitung dengan formula yang dikasih sama Excel. Count if. Count if itu menghitung berapa banyak di array yang namanya type itu nilainya 1. Ya, nilainya 1. Oke? 36. Nah, kalau saya ketikkan dengan hal yang sama untuk mencari tipe kendaraan yang berbahan bakar diesel, maka akan saya ganti di sini satunya dengan 2. 23. Sehingga jumlahnya 59, sama seperti jumlah datanya. Oke? Oke. Mencari rata-rata. Jadi saya ngajarinya bertahap dari yang sulit-sulit dulu kemarin, sekarang agak mudah. Bagaimana mencari rata-rata masing-masing variabel ini tergantung tipenya. Tergantung tipenya. Rata-rata fuel cost kalau tipenya 1, rata-rata fuel cost kalau tipenya 2, dan sebagainya. Nah, jadi kita pakai gini. Rata-rata formulanya average, ya. Tapi tambahkan jika IFS, jika, ya. Nah, yang kita mau cari apa? Fuel cost. Rata-rata fuel cost, ya. Rata-rata fuel cost. Kalau tipenya ya itu 2, ya 10,10565, ya. Oke, ini kalau tipenya 1, ya, saya sudah tuliskan situ. Nah, sekarang untuk variabel yang lain daripada ngetik, kopikan dulu begini, ya kan? Pasti sama semua kan? Iya, karena yang di sini harusnya bukan fuel cost tapi repair cost. Tinggal diganti di sini diedit repair, ya. Repair, ya. Oh sorry, masih ada salah. Repair, ya ada salah. Oke, yang di sini capital cost, ya. 024 capital. Oke kan? Udah. Paham ya? Nah, gitu. Oke? Nah, ini mencari rata-rata. Nah, kalau kovarian, nah ya harus sabar kalau mau cara seperti itu ya harus begini. Coba bisa nggak variance if variance nggak bisa kan? Variance C.S kan nggak bisa. If nggak ada, ya. Jadi yang bisa hanya rata-rata bersyarat. Jadilah kita bisa membuat apa namanya yang di sini, ya, data selisih antara ini ya. Kalau ini kalau ini nggak pakai varian average F, kalau nggak pakai average F hati-hati, ya. Di sini data yang tipenya 1 itu dari 16 sampai 51. Ya, 51. Ini ya. Nih. Oke, ya, sampai baris 51. Baris 52 sampai baris 74 itu tipenya 2. Ya. Oke. Oke, baiklah. Ini saya potong aja ya. Nanti ini caranya seperti tadi. Nah, kalau tidak pakai average if. Nah, ini saya potong datanya. Nah, ingat ya, ini rumus kan, hati-hati. Ini rumus. Jadi cara meletakkan di sini tidak bisa Ctrl V, tapi Alt ESV, ya. Oh sorry. Aduh, hilang dong. 52 copy ke sana. Alt ESV, ya. Nah, gitu. Nah, biarkan ini pasti pakai rumus nggak masalah. Jadi untuk mendapatkan multivarian kovarian yang pertama ini, ya, 3 kali 3 sama dengan
M-mult ya, M-mult transpose matriks yang pertama ini tadi sudah kita potong kan, ya, sorry, sampai di sini ya, sampai di sini dengan matriks ini, matriks J16 sampai J16 titik 2 L51. Oke. Dibagi banyaknya data kurang 1. Banyaknya data pertama adalah 36 kurang 1. 36 dikurang 1. Ya. Ctrl Shift Enter. Sorry. Ada salah. Transpose J16. Oh ini. Ini adakah yang kurang? Ini aja ya. Ya. Nah ini adalah matriks kovarian dari sampel pertama, dari populasi 1. Nah, dari populasi kedua caranya sama gini, sama dengan karena tadi apa namanya kita pisah ya. Ini M-mult transpose gitu ya. Transpose dari matriks ini. Dari matriks ini ya. Yang kedua mana nih? Betul. Ya, begini. Kurung tutup kali matriks yang ini, ya kan? Ya, kurung tutup, ya, dibagi banyaknya data sampel kedua, min 1. Oke, Ctrl Shift Enter. Nah, ini adalah S2, ini S1, ini S2. Nah, terus gabungannya, oke, gabungannya kan rata-rata atau terboboti gini kan, terboboti. Jadi sama dengan ya. Berapakah? Nih, 36 dikurang 1 kan gitu kan? Dibagi membaginya 36 ditambah 23 dikurang 2 kan gitu. Kurang 2 kali ya, nilai ini ya. Itu yang pertama. Yang kedua berapa bobotnya? 23 ya, dikurang 1 ya, dibagi 36 ditambah 23 dikurang 2 kali ya, kali 4,3623. Jadi 15,8141. Supaya bisa dikopikan ke yang lain, ini harus hati-hati kita edit ya. J2-nya itu dikunci ya. J2 ini dikunci dolar, oke. Dolar. J8-nya dikunci dolar, oke. Dolar. J2 dolar, J8 dolar, oke. Nah, yang P-nya nggak dikunci, P-nya jangan dikunci, P2 sampai P8 ya. Oke. Tinggal kopikan. Ini adalah S gabungan ya. Ini S gabungannya. Oke. Samakan digitnya. Nah, ini S pool. S gabungan. Oke. Ini S1, ini S2. Ini S1, S2. Oke, S1 gitu ya. Ini S2. Oke. Nah, setelah itu tinggal diuji lah ya. Misalnya kalau perbedaan itu 0, ya tinggal di sini
selisih dari kedua rata-rata itu. Jadi 12 dikurang 10. Ya. 12,10, ya, 2, sekian, kopikan. Karena letaknya relatif sama kan. Nah, jadi kopikan. Ini adalah yang bagian pertama ini ya, bagian pertama. Oke. Bagian kedua, oke saya geser agak ke bawah dikit. Nah, saya geser ke bawah dikit 2 garis. Ya. Oke. Bagian kedua, matriks 3 kali 3. Ya. Inverse dari gabungan yang dikalikan 1/N1 1/N2. Nah, bagaimana caranya? Oh, ini kalikan dulu S gabungannya, kemudian di inverse. Oke. Kalau dikalikan dulu, ini gas gabungan dikalikan 1/N1 1/N2 sama dengan 1/N1 pertanyaannya tadi di mana? Ini adalah J2 dan J8. J2 dan J8 ya. Oke. Jadi J2 dan J8. Langsung aja ya. Langsung aja. Jadi ini kita dapatkan matriks kali 3 sama dengan M inverse. Kan paling luarnya inverse nih. Kita hasilnya kan N inverse nih. Inverse dari apa? Inverse dari ya, yang pertama 1 per J2 ya, 1 per dolar J dolar 2 dolar J dolar 2 ya, ditambah ya 1/N2 1 per dolar J dolar 8 dolar 8 ya. Ini konstantanya yang dikalikan dengan kali ini ya, kalikan dengan matriks ini ya, di sini ya. Oke. Bisa enggak ya, satu aja kayak nah, mau dia. Jadi harus pakai antara dulu. Jadi di sini sama dengan gini, sama dengan ya dolar J dolar 2 seper ya, dari dalam kurung 1 per dolar J dolar 2 ya, ditambah 1 per dolar J dolar 8 ya, kali masing-masing ini ya, oke, kali masing-masing itu. Nah, baru di inverse sama dengan M inverse dari matriks yang ini. Oke. Nah, Nah, itu kalau keliru hanya enter saja begitu. Padahal ini harus begini. Tekan Ctrl Shift Enter. Nah, kan gitu. Ya. Itu sudah. Ini kolomnya ini, transposnya. Ini adalah transpose dari ketiga elemen vektor ini. Oke, Ctrl Shift Enter. Dah tinggal mengalihkan. Matriksnya ya. Dapatkan T kuadrat ini sama dengan ya, M mul gitu kan. M mul dari matriks ini 1, M mul dari matriks 3 kali 3 ini ya. 3 kali 3 ini, koma matriks yang ini. Oke. Kurung tutup, Ctrl Shift Enter. 50,912 ini nilai T kuadrat hitung. T kuadrat Hotelling ya. T kuadrat Hotelling-nya. Oke. Nah, tinggal nyari ini ya, tinggal nyari ini. Berapakah titik kritisnya
titik kritis. Ya. Oke, kita ikuti formulanya. N1. N1 tadi J2 kan? J2. Ini nggak pakai dolar nggak apa-apa. Ya. Ditambah J8. Ya. N2. Dikurang 2. Dibagi. Ya. N1 J2. Ditambah N2 J8. Dikurang P. P adalah banyaknya variabel. 3. Ya. 3. Dikurang 1. Oke. Kali FINV. Ya, FINV. Berapa persen? 5%. Misalnya, nanti bisa diganti 5%. Ya. P, banyak variabel, 3. Ya. 3 kan? Yang kedua, N1, J2. Ya. Ditambah N2, J8. Dikurang 3, kurang 1. Oke? Enter. 2,873. 50, sekian, jauh lebih tinggi daripada 2,8. Jadi ini signifikan pada taraf 1%. Ya. Mana rumus tadi? Kita kopikan ke sana. Ya. Nah ini ya. Coba. Jadi formulanya berlaku umum itu. Coba kalau ini carikan. Ya. Kalau ini harus dibanding ini ya. Dibanding. Kalau enggak ya. Jadi karena 50,9 lebih besar daripada 2,873 ya, maka ya signifikan pada taraf 1% ya. Hipotesis 0 ditolak. Hipotesis 0 ditolak artinya apa? Bahwa perbedaan rata-rata ini, perbedaan rata-rata yang nilainya ini kan perbedaan rata-ratanya ya. Ketiga data ini itu tidak bisa dikatakan sama dengan vektor 0, 0, 0. Ya, nggak bisa. Ini 2,11, min 2,6465, min 8,58 ini, ya, vektor ini tidak bisa dikatakan sama dengan vektor 0. Anggap saja ini 3 dimensi. X1, X2, X3 gitu ya. Ke arah X1 sebesar 2,11, kemudian ke arah X2 negatif ya, berlawan arah, min 2,66, min 6, kemudian kalau vektor ketiga itu naik, ini turun sebesar itu. Nggak sama, ini vektor ini signifikan. Ya. Jadi vektor ini signifikan. Ini adalah perbedaan atau selisih dari kedua rata-rata ini. Jadi artinya kedua rata-rata ini berbeda. Ya, vektor rata-rata ya, kedua vektor rata-rata ini berbeda pada taraf pengujian sekian persen. 5%. Sorry. Tadi kan menggunakan 5%. Kalau mau dirubah 1% ya di formula ini 5%-nya diganti 1%. Ya. Nah gitu. Nah, 1% aja jauh lebih tinggi ya 1%. Ya, gitu. Lebih kecil lagi bisa, misal 0,1% bisa juga. Oke. Ada pertanyaan? Belum, Pak. Enggak. Iya, Pak. Oke. Jadi apa namanya? Kalau begitu bisa nggak kita uji dengan alat yang ada. Jadi kalau ini saya potong di sini nggak masalah, kan sudah saya copy di atas, ya. Nah, gitu. Ini saya value-kan, nggak masalah. Oke. Oke, saya bagi formatnya. Jadi kalau lain alat analisis itu kadang kita harus menyesuaikan bagaimana format datanya ya. Format datanya itu seperti apa? Alt, ESP, ESP.
Oke, sudah saya value-kan. Harus saya bagi 2. Ini yang pertama, ini yang kedua. Yang pertama sampai berapa digit? Tadi ada sebanyak 36 data. 36 data. Berarti 16 sampai 36 sampai di sini. Berarti yang di sini adalah data yang kedua. Data milik yang kedua. Oke. Oke. Right. Jadi coba kalau pakai add-ins-nya real estate bisa nggak? Multivariate hoteling T-square untuk 2 sampel yang saling bebas. Nah, tadi variannya macam mana? Anggap aja varian sama ya. Udah. Hemat ya. Ini anggap aja varian sama. Nanti tinggal diklik yang varian berbeda. Ini datanya untuk variabel pertama, kemudian ini datanya untuk variabel kedua. Ya, sama datanya. Oke. Dan hasilnya akan kita letakkan di sini, sampingnya. Mudah-mudahan nggak ada data sini. Nah, samping sini. Kita letakkan. Kita klik OK. Nah, T kuadratnya 50,91279. Nah, sama nggak tadi? 50, berapa tadi? 91,279 sama ya. Ini cara satu persatunya, cara jalan aneh. Saya harus tunjukkan bahwa jalannya begitu. 50,91279 kan? Nah, sama dengan kalau kita pakai add-ins-nya X Real Estate tadi. 50,91279. Oke? Nah, nilai peluangnya kan kecil banget nih, ya. Signifikan. Kalau di sini menggunakan nilai peluang, ya, menggunakan nilai peluang. Kalau di sini menggunakan daerah kritis. Oke. Mungkin ada yang ingin bertanya. Kalau belum sempat tanya, nanti dipelajari dulu. Kalau belum tahu, bisa tanya lain waktu. Baik. Ada pertanyaan? Bulat ya. Tapi ini kan ini keuntungannya kalau kuliahnya daring. Dan ini saya rekam. Nanti bisa diulang kalau ada waktu. Kalau misalnya pas kosong ada waktu dan sebagainya, selagi ada sinyal nih, bisa diputar ulang. Di YouTube kemarin ya, Pak? Ya, boleh, silakan tanya. Di YouTube kemarin ya, Pak, ngulangnya, Pak. Ya. Untuk pengulangan yang di record tadi, di YouTube